Setelah tes kita akan dinamika dan pengendalian proses ya. Untuk dinamika nanti kalian akan melihat melihat apa coba yang dinamika. Tujuannya apa? Ya, kemudian pelajari perilaku dinamika sistem level sebagai model sistem first order plus date time. Oke. Yang dilakukan apa aja di dinamika sistem? Satu, penentuan karakteristik statik ya pada operasi beban normal, satu lagi pada operasi beban maksimum. Oke. Jadi untuk dinamika kita akan lihat bagaimana sistem di level ini akan bekerja ketika terjadi perubahan. Oke. Misalkan si valve-nya dari tadinya 30 kita ubah jadi 60, seperti apa responnya ya? Apakah langsung naik, diam dulu sebentar, naik perlahan, atau seperti apa? Nanti itu yang akan kalian lihat. Satu, pada beban normal, maksudnya beban normal apa? Kita hanya bukaan utama, valve utamanya sebagai gangguan. Kalau beban maksimum, kita valve tambahannya atau valve gangguannya juga kita buka ya. Dan untuk praktikum kalau duduknya mungkin agak lama, jadi kita pakai yang beban normal aja, nggak pakai maksimum. Yang pakai ini nanti kalian di rumah bisa coba aja. Kalian udah punya feedback semuanya kan, jadi misalkan 4,1 karena yang ini mah nggak ada komputernya sehingga diharapkan pakai komputer kalian sendiri ya. Nah nanti kalian bisa coba di softwarenya sendiri. Sebelum praktikum kalian coba-coba, ada itu kan di sana nanti ada simulasi, ada real time. Nanti kalian coba simulasi bagaimana langkah-langkah yang di durasi ini kalian coba gitu ya. Nanti untuk di sini kalian sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, jadi tinggal ya nggak perlu meraba-raba lagi. Untuk pengendalian juga sama, kalian coba-coba di simulasi, di feedbacknya. Nanti kerja sini supaya waktunya nggak terlalu lama juga kalian, soalnya biasanya lumayan agak lama dinamika tuh ini ya. Setelah tadi beban normal, beban maksimum, terus ada karakteristik dinamik. Tadi karakteristik statik ya, sekarang karakteristik dinamik. Satu titik operasi, misalkan kita di set punya di 50, naikkan kita nanti di 55, bagaimana responnya itu, tapi satu titik aja. Nanti ada 2 titik, misalkan kita dimulai dari 30 sampai 50 dengan kenaikan 5% sampai 50, bagaimana respon sistem ini gitu ya. Itu untuk dinamik. Kemudian untuk yang level, pengendalian level, kalian akan mencoba, jadi ibaratnya gitu. Kalau dinamik kalian mempelajari bahwa ketika menerima perubahan bagaimana responnya dia. Kalau di pengendalian bagaimana kita mengantisipasi perubahan tersebut ya. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut biasanya ada 3 jenis, ada yang P, apa P? Proporsional, integral, derivatif. Biasanya bisa digabungkan P ya, P aja, atau PI, atau PD, atau PID ya. Keuntungannya apa untuk proporsional? Karakteristiknya gimana proporsional itu? Responnya cepat ya. Jadi ketika ada perubahan, misalkan sistem membaca langsung menambah ya, langsung menambah, responnya cepat. Kelemahannya apa? Sering terjadi overshoot. Oke. Ya, nanti banyak ini ya, sama set point-nya agak susah mendapatkan set point-nya kan. Nah nanti akan ada cara menambah kaca atau PD. Tapi kalau misalkan terlalu kecil atau terlalu besar, nanti akan terjadi oscillasi ya. Jadi nggak stabil sistemnya gitu kan. Dia bingung, maksudnya naik turun terus, nggak mendapatkan yang disesuaikan yang diinginkan gitu ya. Oke. Kalau yang di apa ini, kemudian apa lagi? Kalau PI apa? Ini apa kelebihannya? Yang PI proporsional integral, kelebihannya pengendaliannya apa? Akurat, tapi
kelemahannya Isolasi, osilasi. lama, ya. Ya, terus kemudian juga bisa terjadi overshoot. Kalau overshoot apa maksudnya? Melebihi set point. Set point, oke. Ya. Kemudian OMP-ID Derivatif. Responnya lambat. responnya apa? Lambat. Optimal ya. Untuk PID itu respon optimal, akan tetapi lebih kompleks untuk pengaturannya, ya. Dan juga sensitif terhadap noise. Itu hanya digunakan ketika kita harus menggunakan yang presisinya tinggi, membutuhkan presisi yang tinggi, ya. Untuk level rata-rata sih nggak ada yang respon yang tinggi, ya. Gitu. Oke. Jadi nanti kalau untuk yang untuk angka-angkanya nanti sama aja dengan di job sheet. Kalau untuk yang level mungkin nanti sistem pengerjaannya seperti ini. Dibagi dua ya, nanti pas pengerjaannya, pas tahunnya dibagi dua kelompok gitu ya, yang satu hari itu, yang satu nanti dinamika dulu lewat simulasi, ya. Nanti salah satunya pengendalian, ya. Nanti tuker lagi kayak gitu. Oke, makanya lumayan lama gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang benar level? Jelas, Pak. Jelas. Oh ya, satu lagi. Yang level ini direct atau reverse? Direct. Direct atau reverse? Direct. Pengendaliannya? Reverse. Pak. Kenapa reverse? Pas awet. Ada yang tahu kenapa reverse? Karena Balik lagi. ketika proses value-nya berkurang, maka manipulate variabelnya, proses value-nya apa? Level. Ketinggian, ya, aliran ya, atau levelnya ya. Manipulate variabelnya apa? Aliran atau bukan, valve-nya, masukannya berapa laju alirnya, ya. Jadi ketika si level sini rendah, otomatis Bukan ini valve-nya. lebih rendah daripada set point, maka otomatis manipulate variabelnya akan Tutup. menambah ya, lebih tinggi, ya. Sehingga reverse, gitu ya. Paling mudah seperti itu. Jadi yang proses variabelnya kalau rendah, bukannya jadi lebih tinggi nilai ini ya, manipulate variabelnya, berarti itu reverse biasanya. Kalau yang direct, ini naik itu juga ikut naik, gitu ya. Oke, dapat dipahami? Oke, kalau untuk level mungkin sekian saja. Ada yang mau tanya lagi? Jelas. Oke. Jelas. Cukup. Kalau udah seperti biasa langsung dinamika sama pengendalian ya, jangan. Kemarin kan sudah gitu, ada yang udah nulis dinamika juga kan ya pasti. Untuk sekarang jurnalnya dinamika sama pengendalian. Kalau sudah tidak